Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seseorang yang mirip sekali dengan Singo Bodong tiba-tiba saja menghampiri Suto Sinting alias pendekar mabuk. Mau apa gerangan orang tersebut? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tubuh Dadung Amuk tersentak bagai mau melonjak namun ditahan. Dia menggeram sambil kibas-kibas tangannya membentur dua jari Suto. Rupanya kau punya isi juga bocah kencur. Dadung Amuk mulai tampak merah mukanya. Suto masih tetap tenang, berdiri tegak memandang wajah Dadung Amuk. Boleh aku tahu mengapa kau ingin membunuh Suto? Tanya pendekar mabuk sambil ia melipat tangan di dada. Perlu apa kau tahu urusanku, ha? Terima saja pelajaran keras dariku ini. Dadung Amuk kepalkan tangannya. Tinju besar yang itu dihantamkan ke wajah pendekar mabuk. Tapi tubuh pendekar mabuk hanya berkelit ke samping dengan sedikit miring. Pukulan besar itu lolos, tidak mengenai sasaran. Orang tinggi besar itu hentikan gerak. Makin tajam, ia perhatikan wajah pendekar mabuk sambil melangkah mengitarinya. Ninja juga kau rupanya, gumam Dadung Amuk. Suto hanya mengikuti dengan lirikan mata sambil berkata, kalau kau mau jelaskan persoalanmu, mungkin aku bisa ikut membantumu mencarikan Suto. Semula aku butuh bantuanmu, kata Dadung Amuk yang kini ada di belakang Suto. Pendekar mabuk tetap tidak berpaling. Lalu Dadung Amuk lanjutkan kata, tapi setelah aku tahu kau sepertinya menantang ilmu padaku, aku jadi ingin mencoba isimu. Setinggi apa kesombonganmu bicara dengan kenyataan yang ada. Dadung Amuk sentakkan tangannya. Pukulan bertenaga dalam melesat dari tepian tangan, arahnya ke punggung Suto. Suto tersentak bagai mendapat dorongan keras dari belakang. Tapi ketika ia terlompat ke depan, rupanya kedua kakinya menyepak ke belakang. Prak! Kedua kaki Suto menendang bagai kuda dan tepat mengenai wajah angker Dadung Amuk. Orang itu tersentak bagai menggeragap dan mundur 4 langkah, terhuyung-huyung jadinya. Sementara itu, setelah kakinya mendarat di wajah Dadung Amuk, tubuh Suto bergerak terguling di rerumputan. Tapi punggungnya tak sampai menyentuh tanah. Tahu-tahu kakinya telah berpijak di tanah secara mantap dan bersama-sama. Dalam keadaan jongkok, pendekar mabuk segera balik berdiri dan balikan kepala bagai ingin membuang rasa sakit. Monyet, geram Dadung Amuk dalam hatinya. Tendangan bocah itu melebihi tendangan 2 ekor kuda. Kalau aku tidak segera sigap, sudah berantakan gigiku. Dadung Amuk yang berpenampilan seperti seorang warok itu segera maju 3 langkah dengan mata makin buas dan liar, penuh nafsu untuk membunuh. Sedangkan Suto bergerak ke samping dengan kalem dan berdiri dengan punggung disandarkan pada batang pohon besar. Bocah keparat, sudah terlambat kau minta ampun padaku. Terima racun sengat kobraku ini. Dadung Amuk mengangkat kedua tangannya di depan wajah membentuk tegak lurus ke atas. Lalu dari 10 kukunya mengeluarkan cahaya merah seperti benang-benang menyala.
Cahaya merah itu menjadi satu di depan tangan dan melesat membentuk bayangan seekor kobra melesat menghantam dada Suto. Tetapi sebelum bayangan ular kobra itu mendekatinya, Suto sudah lebih dulu memutar bumbung bambu tempat tuaknya dari punggung ke depan. Lalu bayangan merah seekor ular kobra itu ditangkisnya dengan bumbung tempat tuak. Trang! Terdengar seperti suara besi bolong yang dihantam besi padat saat bayangan seekor kobra mematuk bumbung tuak. Bayangan merah itu berbalik arah, bahkan kini menjadi 3 bayangan ular kobra melesat menuju kepada pemiliknya. Dadung Amuk belalakan matanya lebar-lebar. Kaget melihat bayangan merah 3 ekor ular kobra menuju ke arahnya. Cepat-cepat ia sentakkan kedua telapak tangannya dari bawah ke atas dengan sedikit merendahkan kedua kaki yang merenggang kokoh itu. Pukulan dari atas ke bawah itu membuat bayangan 3 ekor ular kobra menjadi nyala api sekejap. Lalu padam dan tinggal kepulan asapnya saja. Kepulan asap itu cepat menghilang ditiup angin. Mulut Dadung Amuk tak bisa bicara apa-apa. Ia masih terkesima memandang tabung tuak yang dipegang satu tangan oleh Suto itu. Ia masih merasa seperti sedang bermimpi melihat pukulan racun sengat kobra bisa dikembalikan dengan kekuatan 3 kali lipat itu. Baru kali ini ia mengalami kejadian yang sungguh mengherankan dan menakjubkan. Siapa anak muda itu sebenarnya? Tak mungkin dia berilmu rendah. Pukulan maut itu bisa ditangkis dan dikembalikan. Ini benar-benar luar biasa ilmunya. Siluman 7 nyawa jelas tak akan percaya kalau ku ceritakan kejadian ini kepadanya. Sebaiknya tak perlu cerita kepada siapa-siapa. Nanti malah aku ditertawakan mereka. Tapi agaknya anak muda ini tidak bisa dibuat main-main. Dengan lantang untuk menutupi rasa kagetnya atas kejadian tadi, Dadung Amuk serukan kata, bocah kencur, siapa dirimu sebenarnya? Apa perlunya kau tahu siapa diriku? Suto sengaja belagak sinis untuk memancing kemarahan Dadung Amuk. Sebaiknya kau mengaku saja, supaya aku bisa mencatat namamu dalam daftar orang-orang yang telah kubunuh. Akan kucatatkan sendiri setelah ku berhasil kau bunuh. Geram dari mulut Dadung Amuk semakin jelas. Napasnya pun ngos-ngosan seperti seekor banteng mau mengamuk. Kuhitung 3 kali. Kalau kau tak mau menyebutkan siapa dirimu, kuhabisi nyawamu sekarang juga. Hitung saja 1 kali, jangan 3 kali. Itu terlalu banyak. Kata Suto makin memanaskan dada Dadung Amuk. Orang yang tidak mau disebut singo bodong itu segera mengangkat kedua tangannya pelan-pelan. Tangannya menyerupai terkaman seekor singa itu bergetar dan bergerak terus sampai di atas kepala. Lalu, kedua telapak kakinya pelan-pelan terangkat naik sedikit dari permukaan tanah. Mata itu semakin tajam memandang. Dan tiba-tiba tubuhnya bergerak melesat cepat menuju ke arah pendekar mabuk. Pendekar mabuk pun bergerak sangat cepat menggunakan gerak siluman. Kejap berikut, pendekar mabuk sudah berada jauh di bawah pepohonan pisang. Dan gerakan cepat tubuh Dadung Amuk menghantam pohon besar yang menyerupai bentuk payung besar itu. Daun-daun runtuh bagaikan pohon mendapat guncangan hebat. Tubuh Dadung Amuk yang membentur pohon dengan keras itu terpental ke belakang dan terkapar terlentang di rerumputan. Hidungnya berdarah, juga bibirnya ada yang robek sebagian. Dadung Amuk sesak napas. Ia mencoba berdiri dengan terengap-engap. Tubuhnya terkena rontokan daun cukup banyak, hingga ia merasa semakin geram dengan daun-daun yang mengotori kepalanya. Ia menyitak jengkel lalu segera bangkit. Matanya memandang celingak-celinguk mencari Suto. Sedangkan yang dipandang hanya senyum-senyum saja di tempat berjarak 20 langkah dari pohon besar itu. Monyet borok, geramnya memaki Suto. Darah yang mengalir dari hidung diusapi dengan lengan baju. Bagaimana selanjutnya? Akankah Dadung Amuk akan mengetahui identitas asli dari Suto Sinting alias pendekar mabuk?
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.